Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Coba lu, Hei. Wih, ini dulu lu. Lu gak ngakui kesalahan gitu. Kenapa ya? Kan saya cuma Minimal permisi lah. Ini tuh kelas 12. Di kawasan kita, Hei. ya kan Ya kan minimal lu ada sopan santun ke kakak kelas. Udah ada peraturan ya sejak SMA ini ada. Lu kok jawab sih? Hah? Mau diapain lu? Lu tahu yang megang sekolah ini siapa? Lu tahu gak? Lihat foto gua. Nah teman-teman, ini salah satu tindakan bullying fisik. Kalau kalian ngelihat tindakan kayak gini atau jadi korbannya, tetap laporkan ya ke guru atau ke polisi di dekat kalian. Guys, ini anak kelas berapa gak sih? Oh iya, aku juga lagi lihat. Aku juga lagi lihat. Komen yuk, ayo. Belum bau cepu gak? Sumpah bau banget. Hai cepu. Hai cepu. Anak kesayangan guru banget ya bisa berani cepu kayak gitu. Cepu banget sih. Jadi bullying itu adalah tindakan penindasan yang sering kali dilakukan secara berkelompok atau satu orang. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang atau kelompok yang merasa dia itu senang tapi yang dibulinya merasa berada, nah itu udah tertekan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada secara verbal, fisik, cyber, sama sosial. Kalau sosial itu kayak mengucilkan satu orang gitu loh ya. Kalau misalnya secara fisik langsung kekerasan. Kalau verbal itu secara omongan, sedangkan kalau cyber itu lewat ketikan gitu. Jadi kayak nge-head itu lewat ketikan ya. Terus solusinya yang pertama dari buat pelaku, kalau kataku mas sebagai pelaku jangan ngerasa tinggi, jangan ngerasa diatur paling jagoan, paling bisa segalanya. Terus kalau buat si korban harus bisa ngelawan, dia tuh jangan mau ditindas terus, harus bisa ngelaporin ke guru ini itu. Terus buat si saksi juga harus bisa ngelaporin kalau ada pembulian di kelasnya atau di mana gitu. Misalnya lagi korban, pasti dia tuh ngerasa depresi. Terus tuh dia tuh kepikiran, bahkan ada yang sampai berpikir untuk bunuh diri. Nah, kalau misalnya bagi pelaku, kalau misalnya ketahuan, dia juga bisa dapat dampak sanksi sosial dari teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Terus kalau misalnya bagi saksi, apalagi kalau misalnya saksinya itu nggak bisa ngomong ke orang, jadi si saksinya juga kayak bakal ngerasa bersalah, kayak dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus kalau juga ngerasa takut, karena takut jadi korban saja. Gimana kalau gimana kalau gitu. Sampai akhirnya butuh waktu yang cukup lama gitu, sampai akhirnya dia mau ke sekolah doang gitu, bukan bahkan mau belajar tapi mau ke sekolah doang. Jadi emang dampaknya sangat
besar. Kemudian nggak cuma korban nih, aku punya klien juga yang pelaku. Dan ketemunya di mana? Di lapas. Nah ini ya. Kalau misalnya pelaku bullying nggak di apa ya bahasanya, nggak dikasih sanksi sosial atau nggak ada yang ngingetin atau nggak ada yang nanganin, akhirnya kan dia ngerasa wah nggak apa-apa aku ngebully, nggak ada yang berani sama aku, nggak ada yang berani macam-macam sama aku, sampai akhirnya ya jadi pelaku kriminal, narkoba, HIV dan sebagainya. Jadi zaman aku dulu karena beda ya zaman aku dulu dengan zaman kalian. Kayaknya nggak ngalamin sih, cuman kayaknya aku dulu di pihak saksi gitu. Dan jujur aku ngerasa bersalah gitu karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai akhirnya setelah jadi psikolog gitu ya sekarang, kenapa ya dulu aku nggak ada yang ngasih tahu nih harus gimana gitu kan. Ketika tahu ada temennya yang dibully itu kita nggak tahu nih caranya gimana karena tadi edukasinya mungkin kurang saat itu. Gini, solusinya kayaknya tuh harus diedukasi ya setiap orang. Kalau yang pertama, kalau menurut aku ya, setiap dari kita tuh harus tahu gitu kalau setiap pribadi itu beda. Artinya setiap orang tuh punya keunikan dan punya kekhasannya masing-masing gitu. Jadi kalau ada orang yang berbeda, misalnya intelijensinya beda, atau misalnya keadaan kondisi fisiknya beda, atau bahkan sosial ekonominya beda, itu tuh kita tuh harus tahu gitu, oh setiap orang tuh nggak bisa loh lahir tuh sama gitu. Jadi dengan itu kita pikir, oh oke, setiap orang berbeda, ya dengan itu nggak ada lagi tuh namanya rasis gitu ya, nggak ada lagi bully karena fisik gitu. Kemudian apa lagi ya, kita juga harus punya pemikiran gitu ya, kalau kita tuh harus punya empati dan apa ya, punya tahu gitu perasaan gitu. Kalau ya kita harus empati sama perasaan orang lain gitu. Jadi sebelum bertindak tuh harus berpikir dulu gitu, apa nih dampaknya gitu kan. Terus juga mungkin yang terakhir, sebenarnya banyak ya, tapi mungkin yang terakhir kita tuh juga harus tahu gitu, punya mindset kita tuh harus melakukan sesuatu yang kita juga pengen dilakukan seperti itu. Jadi jangan sampai kita berperilaku yang kalau kita di posisi dia tuh aku juga nggak mau loh kayak gitu. Jadi harus berperilaku sesuai sama apa sih yang pengen orang lain berperilaku kita juga. Berarti kalau misalnya aku sakti, kalau saat itu juga punya keberanian nih, langsung maju gitu kan. Artinya apa sih kayak gitu tuh pasang badan gitu kan, untuk menyudahi perilaku tersebut, atau bahkan bilang gitu, itu tuh nggak baik, ngapain sih kamu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sadar, kayaknya aku bakal emosian dan nanti kalau dia marah, nanti jadi aku sama dia yang berantem gitu. Jadi lebih baik lapor ke orang tua, bukan bisa orang tua atau bisa orang yang terpercaya gitu ya, atau orang yang berkuasa, atau maksudnya kayak guru atau orang tua atau siapapun. Lihat mata gua. Lihat mata gua, Punya bau cepu gak? Bau banget. Anak salah saya apa? Agak minta. Si cabul itu, Yomi. Kita dari kelas. Kamu aku